Salam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, hali langit dan bumi. Amin. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, sungguh kami selayaknya mendapat hukuman-Mu oleh karena ketidaksetiaan dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Namun Engkaulah Tuhan yang penuh belas kasihan dan menghendaki pertobatan kami, bukan kebinasaan kami. Ampunilah semua dosa kami dan curahkanlah rahmat-Mu yang memperbarui kami hari demi hari. Berilah kekuatan kepada gereja-Mu, agar kami tetap percaya dan bergantung pada kasih setia-Mu selama hari-hari hidup kami di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 sampai 3.
kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu ke-25 setelah Trinitatis. Tema minggu kita, orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kita membaca dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Ayat pertama saya membacakan, selanjutnya kita bergantian, di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatanmu diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung genggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Mari sama-sama. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang dihurufkannya. Yang berbahagia ialah yang mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jauhkan
menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala umat manusia, dan pengampunan telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan kor dari Departemen Arsitektur USU. Kami persilakan.
Pengumuman bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat undangan kebaktian kebangunan rohani tahun 2024 besok Senin 18 November untuk pemuda-pemudi diadakan di Pardede Hall. Yang mungkin sudah dapat undangannya nanti kami persilakan hadir besok di dalam kebaktian pembangunan pemuda-pemudi. Kita berharap supaya pemuda-pemudi bahkan juga Bapak Ibu bisa hadir. Terima kasih. Dan yang kedua, tadi kita sudah dibagi undangan amplop penggalangan dana, kiranya dimasukkan di dalam kantong yang di depan dan jangan dimasukkan di kantong persembahan nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kau sangkal diri
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Aku
Demikian ya Bapa di sorga ungkapan hati kami. Banyak hal yang tidak kami pahami dalam hidup ini. Tapi ketika kami memegang tangan Tuhan, kami percaya pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Peliharalah kami Tuhan ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu dengan leluasa menguasai kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di minggu yang ke-25 setelah Trinitatis ini, Matius pasal 24 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang berada dalam ruangan ini, yang berada di lingkungan gereja ini, maupun yang berada di rumah, yang beribadah melalui live streaming, kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan di dalam keadaan damai sejahtera. Firman Tuhan menyapa kita pada saat sore hari ini di bawah terang tema bertahan, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Suatu ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapankah dan bagaimanakah keadaannya ketika Engkau datang kembali ke tengah-tengah dunia ini? Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang penderitaan yang pertama ini, bahwa kelak tanda-tanda kedatangan itu akan banyak orang yang menyesatkan. Akan banyak orang memakai nama Tuhan Yesus dan mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Akan terjadi perang di mana-mana, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi itu masih permulaan, kata Tuhan Yesus kepada para murid. Dan kemudian kelak pada waktu itu orang-orang akan disesah dan akan disiksa, dibenci banyak orang, dan ajaran-ajaran palsu akan semakin meningkat. Banyak orang yang pergi mencari pengajaran yang lebih enak dan sedap didengar daripada ajaran yang berasal dari Kristus Tuhan. Tapi orang yang bertahan pada akhirnya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Percakapan Tuhan Yesus dengan para murid ini, Bapak Ibu dan Saudara, merupakan percakapan yang berkaitan dengan kehancuran Bait Allah di Yerusalem pada tahun 70. Itu adalah kehancuran yang pertama. Dan nubuatan ini merupakan bentuk yang akan terjadi di masa-masa gereja mula-mula, dan itu sudah terjadi. Ketika Yesus terangkat ke sorga, para murid tidak lagi memiliki teladan dan tiruan yang patut untuk ditiru, sehingga mereka bertahan masing-masing di tengah-tengah banyaknya ajaran palsu dan ajaran sesat. Sedikitnya ajaran yang berkembang pada waktu itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, doketisme. Yang kedua,
Montanius, dan ketiga Marcion, dan keempat Gnostik. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran yang melembutkan atau sangat enak didengar, ajaran yang masuk akal, ajaran yang bisa diterima karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang kala itu. Tapi tidak dengan ajaran kekristenan. Karena kekristenan kala itu mengajarkan siapa yang mau ikut Yesus harus pikul salib. Siapa yang mau mengikut Yesus yang telah mati dan bangkit itu, dia harus menerima dan meneladani Yesus yang menjalani jalan penderitaan. Itu sebabnya siapa yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca beberapa tulisan tentang sejarah gereja, kita akan menemukan bagaimana Yohanes, maksudnya Rasul Yohanes, digoreng tanpa minyak, tapi tidak mati sehingga dilemparkan ke Pulau Patmos. Bagaimana Yakobus diseret-seret oleh hewan liar. Lalu kemudian bagaimana Petrus disalibkan dengan cara terbalik, kakinya di atas. Lalu pada zaman-zaman kaisar yang agak kasar, Kaisar Domitianus, banyak orang-orang Kristen yang dijadikan bola lampu, dibakar hidup-hidup supaya kaisar bisa dengan leluasa berolahraga pada waktu malam hari. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pertama itu adalah cara mereka untuk bertahan sampai kesudahannya sehingga mereka memenangkan iman. Dan bagaimanakah cara orang-orang Kristen perdana itu mempertahankan imannya? Paling sedikit dengan memegang teguh firman Tuhan. Paulus menuliskan dalam surat 1 Timotius menyebutkan bahwa firman Tuhan itu baik untuk mengajar, baik untuk menyadarkan seseorang, mengetahui kesalahan dan lain sebagainya. Yang kedua ialah dengan hidup baru, yaitu dengan hidup di dalam kuasa Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 menyebutkan begini, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama, hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Galatia 6 ayat 2 menyebutkan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu di dalam Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan mereka, kekuatan orang-orang Kristen yang pertama itu. Meskipun banyak di antara orang-orang Kristen yang perdana itu akhirnya mengikuti ajaran-ajaran palsu dan sesat. Meskipun di awal banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintahan kaisar, tapi masih banyak orang-orang Kristen yang bertahan hingga kesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau firman ini menyapa kita pada saat sore hari ini, tentu kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan kekristenan mula-mula itu. Sedikitnya kita menemukan beberapa ajaran-ajaran yang kurang sehat belakangan ini di tengah-tengah dan di luar gereja. Kita menemukan adanya teologi kemakmuran yang menyebutkan kalau orang Kristen yang miskin itu orang Kristen yang tidak diberkati. Orang Kristen yang memiliki sakit penyakit itu adalah orang Kristen yang tidak diberkati. Orang Kristen yang hidup rumah tangganya tidak baik, itu juga adalah orang Kristen yang tidak diberkati. Demikian pemahaman mereka. Padahal
kita punya pemahaman bahwa di dalam penderitaanlah justru kuasa Kristus semakin nyata. Di dalam pembentukan hidup inilah justru kita semakin akan mengarahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang berikut juga ada yang disebut dengan Kristen progresif. Belakangan sangat marak Bapak Ibu di dunia maya atau dunia media sosial yang bercerita tentang Kristen progresif. Kita tidak menolak perbedaan, kita tidak antipati dengan perbedaan, tetapi di dalam perbedaan kita tidak boleh meninggalkan keunikan Kristus. Kita tidak boleh meninggalkan keutamaan Kristus. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Lebih dari itu juga disebutkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di tempat yang lain juga ada teologi akhir zaman. Kita mengaku bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, dan di sanalah orang percaya akan diangkat bersama-sama, supaya di mana Kristus berada, di situ juga kita berada. Tapi belakangan marak pengajaran yang menyebutkan tanggal sekian Tuhan Yesus akan datang. Bapak Ibu dan Saudara, kalau banyak di antara kita yang ingat tahun 2012 sampai ada sebuah film keluar karena termakan isu tentang akhir zaman, termakan isu bahwa kiamat akan datang di tahun 2012. Kita percaya dan mengimani bahwa itu akan datang. Tapi tentang kapan datangnya, firman Tuhan menyebutkan bahkan anak pun tidak tahu kapan dan waktunya. Pengajaran-pengajaran tersebut tinggal di tengah-tengah gereja dan juga di luar gereja. Sehingga sering sekali kasih menjadi dingin di tengah-tengah persekutuan kita. Pengajaran tersebut tinggal di tengah-tengah dan di lingkaran gereja. Sehingga banyak orang yang menyerahkan telinganya ke sana, mengarahkan imannya ke sana, karena enak didengar dan sedap untuk dinikmati. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang percaya. Bahwa siapa yang mau ikut Yesus, dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Penderitaan adalah jalan satu-satunya untuk mengikut Kristus. Tapi penderitaan yang dimaksud bukanlah penderitaan yang dibuat-buat. Karena ada orang menderita dia bukan karena Kristus, tapi menderita karena memang perbuatannya sendiri atau sebagai buah dan akibat dari apa yang dilakukannya di masa lampau berdampak ke masa sekarang. Tapi yang menderita karena Kristus, maka firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicaci, jika karena aku kamu dijauhi. Karena banyak para nabi yang telah merasakan hal yang demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman ini mau menyapa kita di saat sore hari ini. 3 hal. Yang pertama, bahwa firman ini adalah peringatan. Kita diperingati bahwa Kristus akan datang untuk kali yang kedua. Ya dan amin. Kalau kita tahu langit telah mendung, maka kita akan tahu bahwa sebentar lagi hari akan hujan. Kita akan tahu ketika angin mulai berhembus kencang, maka air laut akan semakin meninggi. Kebetulan Bapak Ibu, kami melayani di Belawan, jadi sering berbicara dengan jemaat kita yang bekerja di laut. Ketika angin semakin kencang, itu pertanda air laut akan semakin tinggi.
Tanda-tanda di tengah-tengah dunia ini, tanda-tanda alam kita tahu. Tapi kenapa tanda-tanda kedatangan Yesus kita tutup mata untuk itu? Maka firman ini mengingatkan kita yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan akan datang. Martin Luther menyebutkan demikian. Jika besok Tuhan datang, hari ini aku akan tetap menanam pohon apel. Kalau besok Tuhan datang, hari ini aku akan tetap terus produktif. Maka persiapkanlah hatimu, persiapkanlah dirimu untuk terus menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi alat Tuhan memberkati dunia ini. Sehingga ketika dia datang di kali yang kedua, didapatinya umat Tuhan tetap di dalam keadaan yang setia. Didapatinya bahwa orang-orang percaya yang berkumpul hari ini tetap bertahan sampai kesudahannya. Ini peringatan yang pertama. Yang kedua, firman ini juga menjadi penguatan bagi kita. Bahwa sekalipun banyak masa-masa sulit yang kita jalani dalam perjalanan hidup ini, bahwa sekalipun banyak proses yang sukar yang harus kita lewati, menempuh jalan yang begitu berliku dan begitu terjal dalam hidup ini, tapi ada janji yang manis di sana, bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan menerima keselamatan itu. Apa itu keselamatan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Firman ini menguatkan kita. Orang yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dia akan menerima pengampunan dosa. Dan juga dia akan menerima hidup yang kekal. Inilah keselamatan itu. Dan itu hanya dapat diterima bagi orang yang tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Dalam epistel tadi, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar dari seorang perempuan yang tetap setia, yang tetap bertahan sampai dia menerima jawaban doanya. Namanya Hana. Akhirnya dia menerima apa yang menjadi kerinduannya. Dia menerima apa yang menjadi pengharapannya. Dan dia tidak dikecewakan karena ketaatannya. Tentu firman ini juga menguatkan kita. Bagi tiap-tiap orang percaya yang tetap bertahan sampai dengan kesudahannya, engkau akan menerima buah yang manis dari ketaatan. Engkau akan menerima pengharapan seturut dengan apa yang engkau imani. Dan yang ketiga, firman ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Yaitu di tengah-tengah penantian kita akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Meskipun banyak kesulitan yang kita jalani dalam perjalanan hidup ini, seperti orang-orang Kristen perdana yang saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti orang Kristen perdana itu yang tetap bahu-membahu satu dengan yang lain. Demikian kiranya firman ini menetap dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kehidupan kita dikuasai oleh Kristus Yesus. Dan juga hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kalau mereka telah mengarahkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang kurang sehat, maka di sanalah kasih itu semakin dingin. Tetapi siapa yang mengarahkan telinganya, hatinya, pikirannya kepada firman Tuhan, maka kasih itu akan selalu hangat di tengah-tengah hidup orang percaya. Sikap hidup bertolong-tolongan menjadi tanda dan ciri khas orang percaya. Dan juga karakter hidup baru, hidup yang dikuasai oleh Kristus, menjadi bagian dari orang-orang yang percaya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat sore hari ini. Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, yang kami nanti-nantikan di dalam diri Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan yang menyapa kami, biarlah tinggal diam dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap waspada dan awas di dalam perjalanan hidup kami, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa ya Bapa di sorga, biarlah kiranya ketaatan menjadi bagian kami, sehingga sampai kesudahannya Engkau mendapati kami tetap setia. Engkau kiranya ya Tuhan yang memberkati dan melawat umat-Mu yang telah mendengarkan firman pada saat sore hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan umur yang panjang bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Mereka yang sedang sedih hatinya, Engkaulah kiranya yang menghiburkan. Engkau Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami berdoa ya Bapa di surga, anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, Engkau kiranya yang memberkati, memberikan hikmat surgawi, agar mereka boleh tampil menjadi pemenang dan menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bekerja, Engkau memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan kiranya itu menjadi cara Tuhan memberkati mereka. Tunjukkan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Anak-anak Tuhan yang berdoa kepadamu akan pendamping hidup, Tuhan juga kiranya yang menunjukkan penolong yang sepadan bagi mereka, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam permohonan mereka. Keluarga lepas keluarga, Tuhan Engkau yang memberi keharmonisan dan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang menanti-nantikan berkat keturunan, Tuhan Engkau yang menjawab kerinduan mereka dan doa mereka, sehingga indah pada waktu Tuhan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rindukan. Berkati gerejamu, berkati para pelayan yang telah Engkau panggil dan pilih melayani di gerejamu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku pemimpinmu, aku pembimbingmu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya Imamat pasal 19 ayat yang kelima.
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.